Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, program studi etnomusikologi 2018. Kali ini saya akan membahas tentang dilema rancangan undang-undang terhadap perlindungan pengetahuan tradisional dan juga ekspresi budaya tradisional. Berdasarkan buku Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia yang ditulis oleh M. Hawin dan Budi Agus Riswandi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, salah satu topik penting yang berhubungan dengan kekayaan intelektual adalah bagaimana karya-karya tradisional yang sudah lama hidup di masyarakat itu mendapatkan perlindungan. Nah, ada dua istilah yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni pengetahuan tradisional dan juga ekspresi budaya tradisional, dan sering juga disebut dengan folklore. Nah, apa sih itu pengetahuan tradisional? Nah, pengetahuan tradisional adalah semua yang diketahui dan diekspresikan oleh komunitas tradisional yang meliputi ekspresi budaya tradisional. Untuk ekspresi budaya tradisional itu bagaimana masyarakat itu mengekspresikan dirinya seperti melalui tarian, musik, dan lain-lain seperti itu. Tapi agar lebih mudah untuk membedakannya ini, perlu dipahami bahwa pengetahuan tradisional berhubungan dengan karya-karya yang bisa dipatenkan. Nah, untuk ekspresi budaya tradisional menunjukkan pada karya-karya yang tercangkup hak cipta ataupun hak merek seperti itu. Ada tiga pandangan pro dan kontra terhadap perlindungan yang akan diberikan oleh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Yang pertama nih, itu ada yang menyatakan bahwa pengetahuan tradisional harus menjadi milik umum yang boleh dinikmati oleh semua penduduk di dunia. Oleh karena itu, penganut posisi ini menentang usaha yang ingin menjadikan pengetahuan tradisional sebagai barang komoditi. Mereka mendukung struktur sosial tradisional untuk memelihara dan mengontrol penggunaan pengetahuan tradisional. Nah, oleh karena itu mereka tidak setuju penciptaan HKI untuk pengetahuan tradisional karena HKI merupakan jalan yang akan merusak lembaga dan struktur tradisional dalam pengetahuan tradisional. Jadi mereka berpendapat bahwa tidak perlu adanya HKI dalam pengetahuan tradisional. Ia mengatakan bahwa pengetahuan tradisional ini boleh digunakan di seluruh dunia itu, karena ketika adanya perlindungan yang diberikan oleh HKI itu akan adanya perlindungan nanti akan diberikan oleh pencipta atau pencipta atau penemu dalam ilmu pengetahuan tradisional itu juga nantinya akan merusak struktur tradisional yang ada di masyarakat. Mengapa demikian? Ya, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ketika pengetahuan tradisional itu dijadikan barang komoditi, itu juga akan menjadikan pro dan kontra di bagian masyarakat tersebut dan akan ada terjadinya perselisihan pastinya. Nah, itu yang akan ditakuti, itu yang ditakuti oleh pandangan pertama. Lanjut kita ke pandangan kedua. Nah, pandangan kedua ini mendukung kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional oleh suatu lembaga atau badan untuk bisa menentukan penggunanya untuk tujuan komersial dan penggunaan lainnya. Mereka menyatakan bahwa pengetahuan tradisional harus dijadikan barang komoditas dan sebanyak-banyaknya dipasarkan. Oleh karena itu, bagi penganut posisi ini mendukung hukum HKI ini sangat penting untuk menentukan bagaimana dan siapa yang berhak memanfaatkan pengetahuan tradisional. Nah, untuk pandangan yang kedua ini sangat bertentangan dengan pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ini mengatakan bahwa pengetahuan tradisional itu bisa dijadikan oleh barang komoditas ini dan bisa dipasarkan sebanyak-banyaknya dan harus dan penciptanya harus mempunyai hak paten gitu dan harus dilindungi sehingga ilmu pengetahuannya bisa berguna nantinya di seluruh dunia dan dia juga akan mendapatkan perlindungan ataupun juga akan mendapatkan apresiasi setidaknya berupa berupa tunjangan dalam kehidupannya gitu. Lanjut, pandangan yang ketiga itu menyatakan bahwa pemegang pengetahuan tradisional harus dilindungi dan diberi hak yang berupa kepemilikan yang penuh dan dapat mencegah atau menentang klaim oleh para pengambil manfaat dan pemakai pengetahuan tradisional.
termasuk perusahaan multinasional. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan tradisional bisa dikomersialkan tetapi hanya oleh mereka atau pemegang yang berhak. Jadi ini maksudnya hak mutlak yang diberikan oleh pencipta atau yang penemu dari pengetahuan tradisional itu hak mutlak yang akan diberikan, dan itu boleh dikomersialkan tapi melalui atau ada izin juga dari yang pemilik hak patennya, yaitu pemilik atau penemu dari pengetahuan tradisional itu, dan bahkan perusahaan multinasional pun juga tidak bisa mengkomersialkannya secara langsung. Jadi semoga rancangan undang-undang nantinya akan bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang telah merasakan bahwa ini ada dilema bagaimana ketika struktur sosialnya akan rusak, tapi jika tidak dilaksanakan maka tidak ada uang penunjang nanti bagi mereka yang penemu ataupun pembuat karya. Semoga nantinya akan ada undang-undang lagi yang lebih diperbarui lagi untuk bisa memberikan solusi dari 3 pandangan tersebut dan akan dijalankan di masyarakat, sehingga nantinya juga pencipta ataupun penemu dari ilmu pengetahuan tradisional ataupun ekspresi budaya tradisional itu bisa berkarir laginya dan lebih baik dalam kehidupannya nantinya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.